tulisan nama ini. Bahkan menyebut nama ini di dalam kamar mandi haram. Tamim, haram. Tidak kosher, tidak halal, nggak boleh. Apalagi istinja, nggak boleh. Jadi sampai ke dapur pun nggak boleh. Seakan-akan ada hukum fikihnya begitu. Hukum fikih, karena dianggap suci. Karena terlalu sucinya nama ini, maka diganti dengan istilah Adonai, Tuhan. Dianggap suci. Hasya. Tapi kalau mau dibunyikan, bunyinya ya ini. Allah. Sedangkan kalau orang Arab sendiri menyebutnya ini kan Allah. Tapi aneh, tulisan ini tidak sama bacaannya. Kalau tulisan Arab harus dibaca sesuai dengan tulisan semua. Ada kata-kata Arab yang dibaca tidak sesuai dengan tulisan. Bisa tunjukkan ke saya satu kata? Enggak, kecuali ada kata ini. Orang Arab nggak pernah membaca Allah. Nggak pernah membaca nama Allah. Padahal huruf lam, tapi dibaca Allah. Allah yang muncul huruf W, huruf O, Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Yang muncul seakan-akan kalau mau ditulis bacaan tadi tulisannya begini. A, B, D, A. Ya. Kalau yang ini Y, H, B, A. Saksi Yofa maknanya Yehua. Nggak bener, nanti untuk pembahasan. Iya, baru ketemu itu. Ini bagi orang Arab ini disebut sebagai Ismul A'zam. Nama yang agung, Ismul A'zam. Sedangkan ini bagi orang Yahudi disebut Hashem. Hashem. Ha itu sama dengan Al-Ism, sang nama. Orang Arab ini menyebutnya Ismul A'zam. Nampaknya ada tradisi yang diturunkan dari tradisi yang paling tua, kemudian terbelah menjadi dua, versi Ibrani dan versi Arab. Ini bukan dari bahasa Arab. Ini istilah yang bukan Arab yang diarabkan sesuai dengan lahjah orang Arab. Sedangkan ini juga bukan dari bahasa Ibrani. Ini dari bahasa yang bukan bahasa Ibrani yang diibranikan sesuai dengan lahjah cara ucapan bahasa Ibrani. Saking terlalu sucinya sehingga tidak dilafalkan. Orang Arab juga begitu, menyucikan nama ini betul-betul sangat suci. Bahkan sumpah tidak boleh sembarangan menggunakan nama ini. Tapi kadang-kadang ada orang yang nakal juga, terlalu memudahkan penyebutan nama ini sehingga menjadi jelek akhirnya. Tadi saya datang ya. Insya Allah. Biasa insya Allah nggak teko ya. Nama Hashem Ada yang teko ya. dipinggirkan. Ya kalau bahasa Arabnya Ismul A'zam, sebetulnya sama dengan Hashem. Jadi ini sangat tegas untuk menandaskan bahwa memang dia disebut Echad. Kalau kita menyebut Qul huwallahu ahad, satu. Nah, coba kita lihat agama Kristiani. Kalau agama Kristiani itu kan sebetulnya rujukannya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu kan kalau dikilah itu hanya dua Perjanjian Baru. Yang pertama disebut sebagai Sabda Yesus, ya kan? Sabda Isa. Yang kedua Sabda muridnya Isa, atau yang kita sebut rasul-rasul itu. Termasuk Paulus itu. Kan diklaim sebagai muridnya Yesus, meskipun murid yang ke-13 yang tidak pernah ketemu dengan Yesus. Tapi ketemu dengan rohnya Yesus, ya kan? Untuk orang Kristen. Artinya ya sabda muridnya Yesus lah. Jadi ada sabda Yesus dan ada sabda muridnya Yesus. Saya ambil contoh yang sabdanya Yesus saja. Ini yang paling terkenal. Ketika menjelaskan mengenai tauhid. Itu kan dialog antara ahli-ahli Taurat dengan Yesus sendiri. Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itu sebetulnya kutipan dari Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Isma'u ya Israel, Allahu ilahuna, Allahu ahad. Artinya apa? Yesus sendiri sebagai panutan yang sabda Yesus itu termaktub dalam perjanjian baru, terutama dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sabda-sabda termaktub di sana menekankan mengenai keesaan, echad. Cuma lagi-lagi ketika menjelaskan mengenai echad bisa berbenturan itu antara konsep trinitas dengan yang tauhid. Tapi yang jelas Yesus sendiri mengatakan Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Satu, Tuhan itu satu. Kesimpulannya apa agama-agama ini? Hindu menyatakan Aham Eka Brahman. Aku ini Brahman Eka, satu. Yahudi mengatakan Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah wahai Israel, Hashem, Tuhan kita, Hashem itu Echad. Islam dalam Quran menyebut Qul huwallahu ahad. Artinya semua agama mengajarkan keesaan ilahi, keesaan Tuhan, monoteisme. Kalau begitu, ini apakah meeting point? Jawabannya iya, inilah meeting point. Dan ini yang menjadi kalimatun sawab. Kalimatun sawab, kalimat yang kita sepakati bersama, bahwa dia itu mutlak satu, tidak mungkin dua, apalagi tiga, apalagi banyak, pasti satu. Nah, disitulah tugas kita untuk menyatakan bahwa dia memang satu. Tentu dengan tradisi agama-agama ini, bagaimana ekspresi keesaan Tuhan ini. Ini tugas kita. Ya tentu saja tugas kita harus membaca semua dokumen-dokumen agama. Mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Zoroaster, harus merujuk pada semua kitab suci. Dan ajarannya begitu. Artinya, setelah kita melihat dokumen-dokumen agama-agama ini, ternyata ajaran keesaan Tuhan itu betul-betul termaktub dalam kitab suci. Hingga hari ini tetap termaktub dalam semua kitab suci mengenai keesaan Tuhan. Udah, ada pertanyaan dari sisi ini? Tadi dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ada yang mengartikan Ar-Rob. Eloheinu diartikan sebagai Rabbuna. Nah, ini tentu berbeda. Ini kalau makna Rob tentunya berbeda dengan makna ilah. Dalam ayat itu konteksnya Rob ataukah ilah? Karena kalau berbicara tentang Rob, tentu Rob ini adalah yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan. Sedangkan ilah al-ma'bud, yang yu'bad, yang disembah. Al-ma'bud. Kalau dalam persepsi tadi ayat dibanding merupakan Rob atau ilah. Ya, bagus. Kita mulai dari pendekatan bahasa dulu ya. Dari pendekatan bahasa. Keterangannya saya tambahin, Kak. Itu di Arabic Bible Van Dyck. Memang tertulis Al-Rob. Van Dyck. Ya. Al-Rob ilahuna. Al-Rob ilahuna. Bukan Al-Rob ilahuna, Rab. Al-Rob Rabbu. Pakai Rabbu dia di sini. Al-Rob ilahuna. Al-Rob ilahuna Rabbu ahad. Rabbu wahid. Rabbun wahid. Rabbun wahid. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Ini nanti bersentuhan dengan masalah kajian bahasa. Bagus Kalau ini istilah Eloheinu itu kan bahasa Ibrani. Itu kalau diarabkan sama dengan ilahuna. Jadi pengertian Eloheinu sama dengan ilah, kemudian di sini Eloah. Jadi ilah, Eloah. Dalam bahasa Arab ini kalau versi bahasa kita diterjemahkan al-ma'bud, artinya yang disembah. Kalau kita kembalikan pada Quran itu ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Coba lihat ya, Quran itu ada 114
surat. Coba lihat surat yang pertama dengan surat yang terakhir, surat yang ke-114. Bandingkan redaksinya. Ada sesuatu yang menurut kita ada sesuatu yang sangat dahsyat untuk mencari makna. Contoh, yang pertama, level yang ingin disampaikan itu adalah sang nama. Sang nama, Ismul A'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat yang pertama, surat yang terakhir juga terbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ muncul ada Ismul A'zam, sang nama, Hasya. Setelah itu baru urutan yang kedua, gelarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat yang terakhir bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Raf. Raf intermezzo. Alhamdulillah ngalamin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan ngalamin ya. Itu versi Jawa. Banyak dodap itu. Yang gitu baca. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu sejajar dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian muncul deretan selanjutnya, yakni gelar yang kedua, yakni gelar apa? Malik. Hah? Malikinas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang ayat surat 114 Malikinas disebut Malik. Ini gelar semua ini. Rabb gelar, Malik gelar. Nailes. Kemudian ayat itu berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini kemudian ada penjelasan ilah. Jadi ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah dan kepadamunya kami memohon pertolongan. Jadi yang disembah sekaligus yang dimintai. Pertolongan. Yang disembah dan yang dimintai itu hanya satu, ilah. Nah, ketika Allah menyatakan dirinya sebagai ilah, pasti meletakkan pada dirinya anak. Gak mungkin pakai istilah isim dhamir lain. Gak mungkin istilah dhamirnya itu jamak. Dia selalu mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, satu. Jadi ilah itu pasti satu. Dan isim dhamirnya anak. Tapi kalau sudah menyebut kata Rabb, nah, di sini Allah menggunakan istilah nahnu. Misalnya, ini kan berkaitan dengan murabbi yang mendidik, yang mencipta, yang memelihara. Nah, ini Allah istilahnya dalam tanda kutip punya peranan untuk ikut menyertakan yang lain. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaga. Allah yang menjaga, tapi bukan Allah secara mutlak. Kita pun punya peran untuk ikut serta dalam arti sebagai penjagaan Quran, sebagai hafiz. Melibatkan makhluk. Dan itu selalu menggunakan nahnu. Jika mencipta, dia melibatkan makhluk. Dalam arti peran makhluk ini ada peranan yang utama. Tapi kalau dirinya sendiri mutlak. Jadi kalau digambarkan begini ya, ilah itu hubungan bawah ke atas. Bawah ke atas. Jadi makhluk kepada Khalik. Tapi kalau Rabb dari Khalik kepada makhluk, beda. Yang satu menggunakan anak, mutlakan betul, nggak boleh dimusirkan dengan yang lain. Itu kalau sudah memfasilitasi ma'bud yang disembah dan dimintai. Ya. Ini gaya bahasa Quran ya. Kalau menggunakan nahnu bukan ilah, tapi kalau anak pasti ilah. Jadi ilah guna sama dengan Elohim. Sedangkan dalam terjemahan berbahasa Arab itu, kenapa ini kok diganti dengan istilah ar-Rabb? Yaitu ar-Rabb. Kenapa diganti dengan ar-Rabb? Karena begini, tradisi penerjemahan Arab
itu sebetulnya mengikuti tradisi penerjemahan Barat. Tahu maksudnya? Penerjemahan Barat. Penerjemahan Barat itu kan dokumen yang paling primer adalah bahasa Yunani. Nah, ketika teks Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Barat, yakni bahasa Yunani, sebagai dokumen yang paling awal, selalu Yod He Vav He, Yod He Vav He, Yod He Vav He ini 4 huruf suci ini selalu digantikan dengan sebutan Adonai. Kenapa digantikan dengan sebutan? Karena terlalu sakral nama ini untuk digantikan, untuk ditulis ulang. Maka dipakai istilah lain, gelarnya yang dipakai. Apa itu? Kurios. Kurios. Greek maksudnya, Ra? Ke dalam bahasa Greek, Yunani, kurios. Karena memang dalam tradisi Ibrani sendiri, ketika menyebut nama ini diganti dengan istilah Adonai. Adonai. Adonai itu kalau di bahasa Yunani kan menjadi kurios. Jadi tradisi Yunani mengikuti tradisi Ibrani sendiri. Ketika membunyikan dalam bahasa Ibrani tidak menyebut Yehovah, tapi menyebut Adonai. Itu kalau dalam ibadah. Tapi kalau dalam khutbah menyebut Hashem. Hashem. Dan khutbah biasa menyebut Hashem. Tapi ketika membaca teks suci dengan istilah Adonai. Jadi digantikan nama itu, digantikan dengan gelar. Maka ketika diarabkan, maka istilah kurios disejajarkan dengan Rob. Jadi Rob gelar, bukan nama Tuhan, tapi gelar Tuhan. Makanya di sini ada al-ma'rifah, Rob yang itu, Rob. Jadi Isma'u, kalau nggak salah Isma'u ya Israel, Ar-Rob ilahuna. Singkat saya. Ya, Ar-Rob ilahuna. Jadi Rob yang itu adalah Tuhan kita. Itu terjemahan harfiah ya sebetulnya, terjemahan harfiah. Berarti dia tidak menerjemahkan langsung dari Tanakh ya? Enggak. Ini mengikuti tradisi Yunani. Oh. Jadi urutannya begini. Dalam tradisi Ibrani, Yod He Vav He langsung diganti dengan Adonai. Gitu, Pak. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Adonai itu disejajarkan dengan kurios. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kurios disejajarkan dengan Arab. Dalam bahasa Arab pun ketika dari bahasa Ibrani diaramkan, diterjemahkan ke bahasa Aram atau Suryani, juga menjadi Maria. 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 Jadi Yod He Vav He diganti dengan Maria. Maria itu bukan Maryam ya. Bukan. Juga bukan Maria. Bukan. Maria juga salah. Maria itu bukan dari kata Mar plus Yah, potongan dari kata Yahweh. Apalagi dilafalkan dengan Yahweh. Yahweh itu bukan Tuhannya orang Yahudi. Maria itu kan orang Kristen. versinya Aldo itu. Udah salah. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak pernah melafalkan Yahweh, apalagi tertulis Yahweh. Mereka menantang, tolong cari dalam kitab tanah kami tertulis nama Yahweh, kami akan percaya pada Yesus adalah Tuhan. Sampai ila yaumil qiyamah nggak akan ketemu nama Yahweh dalam tanah. Kalaupun tertulis nama Yehovah, nggak mungkin tertulis Yahweh kan? Itu versi Tuhannya Kristen aja yang menyimpangkan dari tulisan aslinya. Sama seperti orang Kristen menyimpangkan nama Allah dilafalkan Allah. Orang Arab nggak ada satu pun mengatakan Allah. Hanya orang Kristen Indonesia saja mengatakan Allah. Allahnya pun dalam pengertian bukan nama tapi sebutan. Sama seperti Yod He Vav He diputar maknanya menjadi sesuatu yang aneh, melafalkan dengan Yahweh, tapi Yahwehnya itu adalah Trinitas itu. Bagi orang yang Nehi. Artinya apa? Putren. Putren. Mana ini penghapus? Jadi tadi pendekatan bahasa, ya. Itu versi yang Van Dyck ya, menerjemahkan Ar-Rob. Kalau versi Saadia Gaon itu sebetulnya bukan sekedar terjemah,
tapi sekaligus tafsir. Tafsir. Beliau betul-betul faham bagaimana nama Hashem dalam tradisi Ibrani dan bagaimana nama Hashem dalam tradisi Arab. Sebetulnya kalau di ini intermezzo juga. Kalau disebut tafsir itu apa tepat sebetulnya? Karena beliau sendiri menulis dengan istilah tafsir. Oh, tafsir ya. At-Taurah bil Arabiyyah. Maka saya bawa ya. Ada tulisannya bisa pakai sejajar dengan Targum kan ini? Iya, sejajar dengan Targum. Sebenarnya sejajar dengan Targum. Karena Targum itu pun sebetulnya bukan, kalau Targum itu kan arti harfiahnya itu kan tarjamah. Tarjamah. Tapi sebetulnya bukan hanya tarjamah. Bukan tarjamah. Terjemah plus. Jadi istilahnya bukan terjemah harfiah, tapi terjemah maknawi. Nah, maknawi. Quran kan juga begitu, nggak bisa terjemah harfiah, harus terjemah bil makna. Hadis qudsi selevel. Enggak ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya, Mas. Cuma agak beda ya. Kalau tafsir bil makna dalam versi Islam itu kan ada tafsiran menurut versi sang penulis. Iya. Tapi kalau targum itu Periwayatan. penjelasan yang disandarkan pada riwayat-riwayat yang sebetulnya ada Taurat, tapi Taurat yang dilisankan. Syibalti. Taurat segala. Taurat segala. Itu nanti pembahasan lebih lanjut. Iya. Ya. Nah, saya kembali pada Sa'di Al-Ghawan. Sa'di Al-Ghawan itu adalah terjemahan Taurat dalam bahasa Arab yang satu-satunya, dan itu lebih tua dibanding terjemahan Taurat ke dalam bahasa Arab menurut versi Kristen. Jadi ada dua versi terjemahan Taurat dalam bahasa Arab, versi Yahudi dan versi Kristen. Kalau versi Kristen saya nggak pernah jadikan rujukan karena banyak melawan penyimpangan-penyimpangan. Tapi kalau terjemahan Taurat dalam versi Arab, versi Yahudi, kita bisa ketemu di situ. Contoh kasus misalnya nama Allah sampai sekarang masih tetap tertulis. Jadi ketika bicara mengenai Hashem YHWH ini, Yod He Vav He, selalu Rabbi Sa'di Al-Ghawan menulis dengan ini, Allah. Coba lihat yang ini. Coba lihat. Shema. Ditulis di. Iya. Enggak maksudnya bahwa dia memilih Allah, nggak memilih yang lain itu tertulis. Tertulis di situ. Pengantar. Tertulis di sini. Dia selalu konsisten. Jadi kalau dia menjelaskan YHWH ini, selalu dia rujukkan dengan Allah. Tapi ketika dia menggunakan istilah Ibrani Elo, kadang dia terjemahkan Rob. Itu. Kadang dia terjemahkan Rob. Saya tidak tahu apakah dia punya pemahaman sesuai dengan zamannya. Apakah istilah Rob itu bukan sekedar dia yang sebagai pencipta, tapi dia sebagai yang disembah. Tapi yang jelas dalam pemikiran Sa'di Al-Ghawan, dia memahami ini gelar. Elo itu gelar, Rob itu gelar. Tapi ketika dia rujuk YHWH, Yod He Vav He, ini adalah sang nama disandingkan dengan ini sebagai sang nama. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Nah, masalahnya dalam Quran yang versi bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lain, kenapa yang muncul God. in the name of God, the beneficent and the merciful? Apakah ini terjemahan yang salah? Sebenarnya bukan terjemahan yang salah. Terlalu suci. Terjemahan yang benar. Terlalu Terjemahan suci. yang benar. Karena apa? Mereka menganggap nama Allah terlalu suci untuk diterjemahkan. Dilatinkan. Maka diambil sebutan yang mewakili. Sama seperti Adonai itu lah. Indonesia kok malah kebalikannya. Malah Apa? dijadikan nama Allahnya ini dilatinkan dengan tulisan ALLLAH. Ya, ALL. enggak, maksudnya Yuk. di Indonesia. Di Indonesia maksudnya lah. Kalau di Indonesia diterjemahkan demi nama Allah yang Maha Pengayomi, itu tidak salah. Nggak Tidak salah. Kalau misal diterjemahkan demi nama Tuhan, salah atau enggak? Nah, Ini harus hati-hati. Hati-hati. Harus hati-hati. Tuhan itu banyak soalnya. Nah, karena begini, kalau versi yang bahasa Inggris jelas. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris, ketika kitab suci orang Yahudi terjemahkan ke dalam versi Yunani, itu kan menggunakan kurios. oh, Iya kan? Iya. Kurios. Ketika di Inggris kan jadi Lord. Iya kan? Iya.
Tapi orang-orang Eropa paham bahwa Lord ini gelar, Gelar. bukan sejajar dengan Yod He Vav He, tapi pengudusan nama itu, kan nama itu nggak ditulis karena terlalu suci, maka digantikan dengan Lord, sepadan dengan Ar-Rob tadi, sepadan dengan apa lagi? Ilah. Bukan. Oh, Kurios. Kurios ya. Kemudian Adonai, kemudian Lord sepadan. Nah, ketika Islam itu dipahami oleh orang Eropa, maka kan mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah karya Josehl. Dia yang pertama kali menggunakan istilah God untuk menggantikan istilah ini. Jadi ini sebetulnya bukan sepadan, tapi ini adalah istilah untuk menggantikan Mewakili istilah ini. maksudnya. Mewakili. Karena memang secara episteme, cara berpikirnya ini tadi, Lord menggantikan Yod He Vav He, God menggantikan Alif Lam Lam Ha. Mungkin itu juga yang mengalami misunderstanding juga mungkin Prof, yang Apanya? orang-orang Eropa ketika bertanya sama orang Arabik kan, mereka kan masih survei kan masalah itu. Iya. God. Pasti kan tanya orang Arab, God itu apa maksudnya? Ya ilah. Allah jawaban mereka kan. Ilah. Tapi mereka akhirnya punya pemikiran, oh berarti God sama dengan Allah. Padahal enggak. Padahal bukan seperti itu kan. God itu seharusnya sama dengan ilah. Ilah. Tapi kalau Allah tidak sama dengan the God, nggak bisa. Nggak bisa. Alihat. Allah ya Allah itu sang nama. Tapi kalau mau digantikan karena terlalu suci nama itu digantikan dengan God, nggak masalah. Tapi ini bukan berarti sejajar dengan nama Allah, nggak sejajar. Untuk menggantikannya sama dengan Mewakili, Lord, iya. jangan Lord menggantikan. nggak mewakili, nggak sejajar dengan nama Yod He Vav He, tapi itu mewakili nama itu. Lebih setuju mewakili sih. Kalau menggantikan kesannya sejajar soalnya. Ya, istilahnya Mewakili. karena dianggap terlalu suci, Iya. sehingga digantikan dengan istilah itu. Kira-kira sudah jelas yang penjelasan tadi. Terus ada mungkin tambahan juga tadi dijelaskan tentang berhala-berhala kaum Arab. Para Islam. Iya, itu diambil dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Lata, Uzza. Ada tambahan mungkin. Al-Uzza kira-kira menurut sebagian ulama, saya tidak tahu apakah betul atau salah. Al-Uzza pada dikata Al-Aziz. Ada dari literatur sejarah seperti di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Lat itu tidak tahu ya kalau Uzza ya. Kalau Lat itu nama orang yang mengadun Roti Kata suka Lata bagi-bagi itu. musim haji. Iya, Ya. dari Lata. Jadi ketika untuk Saking sucinya dikultuskan. hanya dikultuskan. Sama seperti Ada versi begitu Raf. Oh iya. Wala tadaruna alihtakum wala tadaruna waddan wala suwa'a wala yahuta wa yauqa wa nasra. Itu nama orang. Kata itu apa? Kemudian disakralkan. Iya, disakralkan itu. Karena berkaitan dengan profesi. Ya. Iya. Profesi itu kan seakan-akan dia melakukan karya. Kebaikan. Karya. Memberikan. Karena dinisbatkan kepada sang Maha. Sama. Seperti patung-patung dalam tradisi India, kenapa Brahma itu harus menunggang Sapi itu. Bukan, kalau Brahma itu menunggang Wisnu ya. burung ini loh, Garuda. angsa. Oh, angsa. Nah, Soang. iya, angsa. Swan. Nah. Swan. Kalau Siwa menunggang lembu, Andini. Karena memang Iya, itu lembu dianggap Andini. sebagai hewan-hewan yang punya makna tertentu. Nah kalau di Arab ya tentu saja beda-beda lagi. Kenapa harus, kalau di Cina itu dewa yang besar, yang dewa kemakmuran. Iya, dewa kemakmuran. Tapi sesuai dengan tradisi. Naga sih Itu. kalau di Cina. Yang disakralkan itu juga bukan disembah sama mereka. Yang itu bukan maksudnya disembah, maksudnya dianggap sebagai mewakili Tuhan itu sendiri, bukan cuma sebagai wasilah. Iya, Perantara. seperti yang mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka tidak menganggap berhala-berhala ini yang memberikan mereka hidup, yang
Iya sama kan Masih dengan konsep Hinduism itu tadi. Hinduism juga sama. Sama kayak gitu. Nama orang-orang juga ya. Enggak, maksudnya mereka tidak percaya patung yang iya. diwakili itu yang ciptakan mereka, tidak. Itu tadi Perantara, Sang maksudnya. Hyang ya, Raf ya. Sang Hyang itu Sifat-sifatnya tadi. sifat-sifatnya itu tadi mencipta Jadi memang itu ada korelasi ya Raf ya, ternyata ya. Nampaknya memang ada meeting point dalam memahami kesalahan monoteismenya di situ. Memahami monoteisme yang keliru tadi itu melalui Jadi, cara-cara Rasulullah ini bukan membawa ajaran baru sebetulnya, tapi memurnikan dan mengembalikan pada real yang semula. semula. Karena memang semua agama asalnya itu dalam tanda kutip Islam. Ya, Semua agama. dalam tanda kutip. Hindu itu sebetulnya nggak mau menyebut dirinya agama Hindu. Sanata Dharma. Jadi agama Anda apa? Sanata Dharma. Bukan agama Hindu. Sanata Dharma itu apa? Sanata Dharma. Dharma itu kebenaran. Kebenaran perbuatan baik itu, Raf. Kebenaran. Dharma. Oh, kebenaran. Dharma itu kebenaran. Nyokong kebenaran. Tadi saya pernah sampai mikir itu, sampai berkesimpulan gini, apa agama itu tadinya nggak ada namanya semua gitu, termasuk Islam itu kan maknanya kan saya berserah diri secara total pada yang pencipta yaitu Allah. Sedangkan Hindu, mereka nggak mau disebut Hinduisme. Karena istilah Hindu dari kata Sindhu. Sindhu itu merujuk pada sungai Sindus. Hindustan. Hindustan. Itu gimana? Apakah Itu ada penjelasan lebih lanjut lagi. Cuma ringkasnya begini. Dalam Torah sendiri, kitab Torah itu Abraham menerima Torah. Jadi Abraham itu menerima Torah. Adam menerima Torah. Bahkan sebelum segala sesuatu yang ada, Taurat sudah diciptakan. Jadi seakan-akan dalam cara berpikir Yahudi itu, semua nabi menerima Taurat. Tapi Taurat yang sempurna baru dinyatakan kepada Musa. Ini kok nampaknya ada korelasi. Iya. Ketika Quran menyebut agama para nabi ini adalah Islam. Islam. Artinya hukum dari Tuhan itu satu. Islam itu kan istilah Arab kan? Arab. Sebetulnya apakah nabi-nabi semua itu berbahasa Arab kan tidak? Tidak. Cuma istilahnya kemudian diseragamkan dalam versi bahasa Arab diistilahkan Islam. Makanya ketika memahami surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan ucapan Ibrahim dan ucapan Yakub. Tapi ada sesuatu yang aneh di situ. Ucapan Ibrahim dan Yakub itu sama, identik 100% sama. Apa ucapannya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita cerdas memahami ayat itu, ini kan kita bertanya, apakah Nabi Yakub dan Ibrahim ngomong versi bahasa Arab seperti ini? Enggak. Pasti tidak. Karena Yakub nggak ngerti bahasa Arab karena emang munculnya sebelum bahasa Arab muncul dan bahasa Arab ada. Apalagi dia disebut sebagai Israel menggunakan bahasa Ibrani. Paling naasnya kita menyimpulkan pasti bahasa Ibrani, itu kan? Ya kan, pasti bahasa Ibrani, nggak mungkin bahasa Arab. Ibrahim, istilah Ibrahim pun bukan dari bahasa Arab. Coba kita lihat Al-Mu'jam Mufakhras Al-Alfaz Al-Quran Muhammad Abdul Baqi, ketika menyebut nama Ibrahim, dia letakkan pada deretan huruf alif. Itu menandakan bahwa ini ajam, bukan Arab. Jadi Ibrahim pun secara historis dia disebut sebagai Arab, Mustaribah. tapi bukan sebagai, dia disebut sebagai musta'ribah, bukan aribah. Musta'ribah itu orang yang diarabkan, yang diarabkan. Artinya memang dia bukan penutur bahasa Arab dan bukan bangsa Arab. Maka jelas di situ berarti ketika dia menyatakan muslimnya itu pasti dalam bahasa yang kuno. Tapi ketika diterjemahkan dalam versi Arab diartikan sama dengan muslim. Saya nggak tahu pada saat itu bahasa yang dipakai istilahnya apa.
Islam atau selama atau apa, kita nggak bisa menentukan. Kalau menurut Rabbi Ben ya itu tadi selama ya sering menyebut selama itu dari bahasa Arab. ya dari Arab. Itu ada hubungannya kalau kita ditanyai orang Kristen. Di dalam Al-Quran kan ada disebutkan Nabi Ibrahim adalah yang beragama Islam. Kalau kita mengatakan oh iya berarti kita akan berhadapan lagi dengan, kalau begitu Nabi Muhammad bukan membawa agama Islam. Berarti kan ada pemahaman yang kadang-kadang orang Islam sendiri tidak bisa membedakan antara Islam itu yang dikatakan tadi adalah tunduk patuh dengan Islam dan sebagai organisasi. Kalau di zaman Nabi Muhammad kan sudah syariatnya dan sebagainya bahkan dibentuk agama Islam waktu itu ya. Tapi sebutan Islam sendiri di kitab Al-Quran yang menyebut Ibrahim itu juga Islam, itu pengertian bukan Muslimun. Muslim. Muslim. Itu Muslim. Kemudian untuk nama-nama agama itu memang benar. Seperti kita ketahui Yahudi juga sebutan dari Yahuda ya. Kemudian Nasrani juga dari Nazaret. Kemudian nabi-nabi dulu kan nggak pernah dia menyebut agama apa, nggak pernah. Dia kan bilang sembahlah agama Ibrahim, sembahlah agama. Ya orang Nasrani kan juga bingung sampai sekarang ketika ditanya apakah semua nabi itu agamanya Kristen. Iya, seperti itu. Atau gini, nggak usah ngomong agama. Apakah semua nabi menyembah Yesus? Nggak ada. Karena dia terjebak dalam istilah Islam. Bahkan ada dalam ayat 131. Qala lahu rabbuhu aslim. Ingat tatkala Rabbnya, Tuhannya siapa? Tuhannya Ibrahim berkata kepada Ibrahim, aslim, berislam. Aslim, hanya satu kata, aslim. Jawaban Ibrahim mengatakan aslam itu li rabbil alamin. Saya berislam kepada Tuhan sekalian. Itu pernyataan aneh dari Ibrahim. Saya kadang-kadang mikir dari sisi linguistik. Saya itu paling suka membaca tafsirnya Abu Hayyan al-Andalusi dari Andalusia. Dia pakar linguistik. Ada beberapa jilid tafsir Bahrul Muhit. Nah, itu bagus kalau dari kajian linguistik. Kenapa dia tidak mengatakan uslimu atau mengatakan sauslimu? Ibrahim tidak mengatakan uslimu, tidak mengatakan sauslimu, tapi Ibrahim mengatakan aslam. Saya telah beriman. Saya telah berislam. Dia tidak mengatakan saya dalam proses berislam. Juga tidak mengatakan saya akan berislam, tapi dia katakan aku telah berislam. Firman apa? Dia bilang. Itu sudah saya uraikan. Itu dahsyat pernyataan itu. Satu kata tapi dahsyat mengandung makna. Kitab apa tadi? Bahrul Muhit. Yang tafsir. Yang apa tadi? Al-Qur'annya ayat berapa tadi? Al-Baqarah 131. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Itu ayatnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran utama dan bisa diteruskan ulang kepada yang lain yang tidak hadir. Siap. Dan sekaligus bahasan filsafat itu penting, terutama bagi mereka yang menolak agama. Penting. Jadi kalau kita ngomong dengan orang yang anti agama, jangan mengutip kitab suci. Mereka nggak mau dengar. Kalau kita ngomong dengan orang yang anti agama, pakai filsafat. Tapi ya itu tadi, filsafat itu ya tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Kalau filsafatnya benar. Kalau filsafatnya ngawur, ya pasti bertentangan dengan Quran. Tapi kalau tidak, pasti beriringan dengan Quran. Pasti beriringan. Tapi ya itu tadi, filsafat hanya mentok pada pembuktian dia ada. Tapi detailnya seperti apa? Filsafat nggak bisa jawab. Nggak bisa. Disitulah filsafat nggak bisa menjawab alternatif, buntu. Tapi bisa menyatakan ada. Tapi adanya seperti apa? Nggak tahu. Jadi misalnya nakirah, bukan ma'rifah. Rumahnya ada. Rumah yang mana? Pokoknya rumah ada. Tapi di rumah yang mana? Wallahu a'lam. Nah, detailnya itu baru agama nanti. Nah, tinggal agama dibandingkan. Betul nggak? Bahwa adanya Tuhan itu seperti apa? Tinggal dilihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira demikian. Saya akhiri.
Mudah-mudahan bermanfaat dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih?